Jika kalian menekan video ini, maka kalian akan mengetahui semua alur dari film ini. Jadi, videonya dimulai. Film ini berkisah tentang 5 orang penjahat, di mana 4 di antara mereka tewas setelah berurusan dengan seorang pria misterius bernama Keyser Söze. Penjahat yang selamat itu bernama Roger Verbalkin, pria cacat yang sangat pintar. Karena film ini menggunakan penggambaran cerita mengulang masa lalu, jadi kita akan membagi scene-scene pada video ini menjadi now dan past. Now untuk saat Verbal diinterogasi oleh kepolisian, dan past untuk menggambarkan apa yang diceritakan oleh Verbal kepada kepolisian. Oke, kita mulai. Filmnya dimulai dengan kematian seorang pria yang kedepannya akan kita kenal sebagai Keaton, yang tertembak di suatu kapal yang sedang singgah di suatu dermaga, dan kemudian kapal itu terbakar. Setting lalu berganti ke Verbal, di mana ia ditangkap polisi karena tuduhan pencurian truk berisi senjata. Dalam interogasinya itu, Verbal kemudian memberitahu nama-nama orang yang mungkin juga terlibat dalam pencurian itu. Mereka adalah Fred Fenster, Michael McManus, Dean Keaton, dan Todd Hockney. McManus ditangkap di rumahnya saat sedang tidur. Hockney ditangkap di garasi saat sedang memperbaiki mobil. Fenster ditangkap saat sedang berjalan-jalan di kota, dan Keaton ditangkap di restoran saat sedang bertemu dengan investor. Mereka semua lalu diminta untuk mengucap kalimat yang diucapkan pencuri saat sedang mencuri truk yang kebetulan suara itu sempat direkam. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki suara yang cocok dengan suara yang sudah direkam oleh polisi. Setelah diinterogasi selama 24 jam, mereka lalu ditahan sementara di kantor kepolisian. Di sana, McManus memiliki ide untuk mengungkap serta membuat martabat para polisi hancur. McManus menceritakan hal itu pada lainnya, tapi Keaton tidak mau mendengar karena sudah cukup dengan kejahatan. Sekedar info, Keaton adalah polisi yang diberhentikan paksa karena tindakan kriminal yang pernah ia lakukan, yakni membunuh 2 orang sipil. McManus menjelaskan bahwa ia berencana membongkar usaha taksi polisi, yakni para polisi disewa secara ilegal untuk mengantar orang-orang khusus. Biasanya orang-orang khususnya ini membawa barang-barang yang dilarang, seperti narkoba atau penyelundupan berlian dan sejenisnya. Rupanya, di kapal itu bukan hanya Keaton yang tewas, tapi puluhan orang ikut serta tewas bersamanya, dan kebanyakan tewas terbakar. Seorang agen FBI yang bernama Jack Beer ditugaskan untuk mengurus kasus ini. Jack pergi ke rumah sakit, di mana di sana salah satu korban selamat dari kebakaran di kapal sedang dirawat. Orang itu bernama Arkos Kovas, asal Hungaria. Saat Jack bertanya pada Kovas terus-terusan menyebut Keyser Söze. Karena tidak mengerti apa yang dimaksud Kovas, akhirnya Jack memanggil rekannya yang bekerja sebagai penerjemah. Di tempat lain, Dave Quinn dari Bea Cukai juga diperintahkan untuk mengurus kasus ini. Ia mendatangi kantor polisi Los Angeles di mana Verbal untuk sementara ditahan karena tuduhan pencurian senjata. Tapi berkat pengacaranya Verbal kini mendapatkan kekebalan hukum, bahkan dari wali kota, kepala kepolisian, dan gubernur sekalipun. Tapi Quinn ingin tetap bertemu dengan Verbal. Akhirnya Verbal dibawa ke kantornya Jeffrey, salah satu polisi di kepolisian Los Angeles, untuk dipertemukan dengan Quinn. Kenapa tidak di ruang interogasi? Karena Verbal tidak mau berada di ruangan itu. Quinn memaksa Verbal menceritakan semua yang ia tahu tentang kebakaran di kapal itu. Bila Verbal tetap tutup mulut, Quinn mengancam akan membuat Verbal berurusan dengan Ruby Demer, seorang pengedar narkoba yang memiliki banyak koneksi di penjara Attica, yang itu artinya kematian buat Verbal. Dengan terpaksa, Verbal akhirnya menceritakan semuanya. Ia mulai dari kejadian penangkapan dirinya dan 4 orang kawannya di kepolisian New York. Setelah diinterogasi 24 jam dan sempat bermalam di kantor polisi, akhirnya Verbal dan lainnya dibebaskan karena tidak adanya bukti yang kuat. Keaton langsung dijemput oleh istrinya yang bernama Eddie Veneran, sementara yang lain pergi sendiri-sendiri. Keesokan harinya, Verbal mendatangi rumahnya Keaton untuk mengajak Keaton bergabung dalam rencananya McManus. McManus berencana menjalankan rencananya, dengan akibat mereka harus membunuh para polisi. Tapi McManus dan lainnya tidak mau mendengarkan Verbal karena Verbal adalah orang cacat. Dia butuh bantuannya Keaton agar yang lain mau mendengarkan. Keaton awalnya menolak, tapi setelah Verbal memberitahu kalau rencana mereka juga akan membuat mereka mendapatkan $3 juta, Keaton pun ikut. Rencana mereka dimulai. Target mereka adalah mobil polisi yang membawa seorang pria yang menyelundupkan berlian.
Di suatu persimpangan jalan, mereka mengepung mobil polisi itu dengan mobil van di setiap sisi mobil. Keaton lalu bergerak keluar dan menodongkan senjata ke arahnya para polisi untuk mau memberikan berlian itu pada Keaton. Setelah dipaksa, akhirnya para polisi itu memberikan berlian yang mereka bawa beserta uang cash $3 juta. Sebagai sentuhan akhir, McManus membakar mobil polisi itu. Setelah pergi, Keaton lalu menelpon secara anonim dan memberitahu pers tentang kejahatan taksi polisi. Pers pun datang duluan ke TKP daripada para polisi, sehingga kemudian kejahatan taksi polisi ini terbongkar dan sekitar 50 orang polisi diringkus. Mereka semua lalu pergi ke California untuk menjual berlian yang mereka dapatkan. Kembali ke masa sekarang. Menurut Verbal, Keaton terpaksa kembali melakukan kejahatan karena istrinya terancam. Tapi Kuyan tidak percaya. Kuyan yakin kalau Keaton hanya memanfaatkan istrinya saja. Kuyan menceritakan bahwa Keaton pernah dikabarkan tewas 2 tahun yang lalu akibat kebakaran saat melakukan investigasi. Tapi itu hanya kedoknya saja. 2 orang saksi melihat Keaton keluar dengan selamat, dan hanya butuh waktu 3 bulan hingga 2 saksi itu tewas. Satunya bunuh diri di mobil, satunya lagi terjatuh dari elevator. Di rumah sakit, rekannya Jack telah tiba. Mereka meminta Kovacs menceritakan tentang Keyser Söze dan memberitahu bagaimana perawakannya. Kembali ke kantor polisi. Kuyan yakin Keaton tidak mati, dan Verbal hanya menutupi informasi itu agar Keaton bisa berkeliaran bebas di luar sana. Tapi Verbal tetap bersikeras kalau ia melihat Keaton tewas tertembak. Akhirnya Verbal menyinggung seorang pengacara bernama Kobayashi. McManus dan lainnya menunggu orang yang akan membeli berlian itu di tepi pantai. Orang yang mereka tunggu bernama Redfoot. Redfoot datang dan membeli berlian itu. Redfoot juga menawarkan pekerjaan untuk McManus, yakni mencuri sejumlah uang dari pria bernama Saul yang kini sedang berada di suatu hotel di pusat kota. Keaton awalnya menolak, tapi setelah melihat kondisi mereka kembali, akhirnya ia setuju. Mereka menunggu hingga Saul dan pengawalnya berada di ruang parkir hotel, dan di sana mereka menyergap Saul. Keaton bertugas mengambil koper isi uang itu, tapi mereka mendapatkan perlawanan sehingga Hockney dan Fenster balik dicekik. McManus menembak 2 pengawal yang mencekik Hockney dan Fenster, dan Verbal menembak mati orang yang membawa koper. Mereka lalu segera melarikan diri dengan menaiki van. Saat mereka membuka isi koper itu, rupanya isinya bukan uang, melainkan narkoba. McManus kesal karena ia merasa ditipu. Mereka kemudian melaporkan hal itu pada Redfoot dan hendak menghajar Redfoot. Tapi Redfoot juga tidak tahu kalau isinya narkoba, sebab ia mendapatkan tawaran pekerjaan itu dari seorang pengacara bernama Kobayashi. Keaton yang penasaran lalu ingin bertemu dengan Kobayashi. Kembali ke kantor polisi. Jack datang ke kantor kepolisian Los Angeles dan ingin bertemu dengan Kuyan. Jack menyuruh Kuyan menyebut nama Keyser Söze ke Verbal, dan saat Kuyan melakukannya, Verbal lalu kesal dan merasa ketakutan. Keaton dan lainnya menunggu Kobayashi di suatu ruangan. Kobayashi lalu datang dan kembali menawarkan pekerjaan kepada Keaton dan lainnya. Saat Keaton bertanya dari mana pekerjaan itu berasal, Kobayashi menjawab dari Keyser Söze. Seketika suasana ruangan itu menjadi tegang. Verbal tidak tahu menahu tentang Keyser Söze dan Kobayashi menyuruh Verbal menanyakan saja ke teman-temannya. Kobayashi menyuruh mereka melaksanakan tugas yang diberikan Keyser Söze. Ini karena mereka semua berutang pada Keyser Söze. Keaton pernah mencuri truk berisi baja mentah pada tahun 1981 yang dimiliki oleh Keyser Söze. McManus dan Fenster membajak penerbangan kargo dengan 2 baling dari bandara Newark yang mengangkut kabel emas dan platinum. Hockney mencuri truk yang berisi suku cadang senjata di Queens. Rupanya, Hockney lah orang yang mencuri senjata pada kasus di awal film. Dan Verbal melumpuhkan kurirnya Keyser Söze dan membuat Keyser Söze kehilangan uang $62.000. Dengan utang itu, Keyser Söze ingin mereka membantu usaha narkobanya. Saat ini, Keyser Söze memiliki seorang kompetitor dari Argentina. Tugas Keaton dan lainnya adalah mengagalkan transaksi narkoba itu dan membakar habis kokain yang dibawa oleh pihak Argentina. Verbal menceritakan siapa Keyser Söze sebenarnya. Keyser Söze dianggap sebagai mitos di lingkungan kriminal karena kemisteriusannya. Keyser Söze ini dipercaya berasal dari wilayah Turki. Suatu hari, Keyser Söze mendapati keluarganya ditangkap dan diperkosa oleh pihak Hungaria yang ingin mendapatkan lahannya kembali dari Keyser Söze. Secara mengejutkan, Keyser Söze justru membunuh seluruh keluarganya dan kemudian membunuh semua pihak Hungaria kecuali 1 orang. 1 orang itu dibiarkan lolos, tapi tidak untuk selamanya. Keyser Söze lalu meneror orang Hungaria itu dengan membunuh keluarganya satu persatu, hingga akhirnya membunuh si orang Hungaria bersama rumah dan tempat usahanya. Kuyan tidak percaya dengan cerita mitos itu.
Tapi verbal menekankan satu kalimat. Aku percaya pada Tuhan, tapi aku takut pada Kaiser Soze. Verbal yakin bahwa kepolisian tidak akan pernah bisa menangkap Kaiser Soze. Mereka berunding tentang rencana penggagalan transaksi narkoba itu, tapi Fenster tiba-tiba menghilang dan membawa kabur sejumlah uang. Tiba-tiba mereka mendapat telepon dari Kobayashi bahwa ia tahu lokasinya Fenster. Saat Keaton dan lainnya pergi ke pantai di mana tempat itu adalah tempatnya Fenster berada, Fenster sudah tewas terbunuh. Di titik itu, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa lari dari Kaiser Soze. Keaton lalu menyusun siasat untuk membunuh Kobayashi sehingga mereka bisa bebas. Karena menurut Keaton, Kaiser Soze adalah alasannya Kobayashi saja agar mereka bisa bekerja pada Kobayashi. Di suatu gedung, Kobayashi datang dengan bersama dua pengawalnya. Saat naik lift, tiba-tiba dua pengawal itu tewas ditembak McManus. McManus lalu membawa Kobayashi ke lantai teratas dan hendak membunuhnya. Tapi Kobayashi menjelaskan bahwa alasannya datang ke gedung ini karena ia ingin bertemu dengan Eddie, istrinya Keaton. Keaton terpancing lalu menyuruh Kobayashi membawa ia ke tempat pertemuannya Kobayashi dengan Eddie. Dan benar saja, Eddie sedang menunggu di sana. Kobayashi lalu menjelaskan kalau Kobayashi sampai tewas, maka seluruh keluarganya Keaton, McManus, Hockney, dan Verbal juga akan dibunuh. Karena sudah tidak ada pilihan lagi, akhirnya mereka memutuskan untuk menjalankan tugas dari Kaiser Soze itu. Transaksi narkobanya dilakukan di suatu kapal di dermaga. Hockney ditugaskan mengurus bahan peledak dan membawa kabur uang dari pembeli. Keaton dan McManus membunuh semua anggota bandar narkoba Argentina dan kemudian membakar habis semua kokain yang ada. Sementara Verbal justru bersiaga. Kalau rencana A tidak berjalan sesuai rencana, Verbal akan menjalankan rencana B, yakni membawa semua uang yang mereka dapatkan lalu memberikannya pada Eddie. Selanjutnya, Eddie akan bertindak untuk menangkap Kaiser Soze. Misi pun dimulai. Keaton menyusup sebagai orang yang tersesat di tengah-tengah para penjaga, sedangkan McManus bersiaga dengan senapannya. Saat bomnya meledak, McManus dan Keaton membunuh semua anggota pengedar narkoba Argentina itu, kemudian masuk ke dalam kapal. Hockney sendiri membunuh orang yang menjaga uang si pembeli narkoba. Saat Hockney melihat uangnya, ia berniat membawa kabur uang itu, tapi tiba-tiba ia tertembak dan tewas seketika. Data autopsi sudah keluar, dan pihak autopsi berhasil mengidentifikasi salah satu orang, yakni Arturo Marquez, si gembong narkoba Argentina. Marquez sempat dipenjara, tapi ia berhasil melarikan diri. Kemudian ia berhasil ditangkap lagi. Karena tidak mau masuk ke penjara lagi, ia rela membocorkan hampir 50 orang rekannya. Di titik itu, Kuyan tahu kalau di kapal itu tidak ada narkoba sama sekali. McManus dan Keaton mencari di setiap sudut kapal, tapi tak menemukan kokain sama sekali. Di lain sisi, di kapal itu Marquez sedang bersembunyi karena ia ketakutan akan dibunuh oleh Kaiser Soze. Dan benar saja, Kaiser Soze datang dan membunuh Marquez. Keaton lalu menyuruh Verbal untuk menjalankan rencana B, yakni membawa kabur uang dan memberikannya pada Eddie. Tapi tiba-tiba, McManus keluar kapal dengan luka tusuk di lehernya. McManus tewas terbunuh. Saat Keaton hendak memeriksa tubuhnya McManus, tiba-tiba ia juga tertembak dari belakang. Verbal yang ketakutan lalu bersembunyi. Di situ, ia melihat siluet hitam mendekati Keaton dan kemudian menembak mati Keaton. Verbal yakin kalau orang itu adalah Kaiser Soze. Setelah mendengar ceritanya Verbal, Kuyan lalu menarik kesimpulan bahwa Keaton adalah Kaiser Soze. Hal itu diperkuat dengan kematian Eddie beberapa hari yang lalu dengan 2 tembakan di kepala. Keaton membunuh Eddie karena Eddie adalah orang yang tahu bagaimana mukanya Kaiser Soze sebenarnya. Misi penggagalan transaksi narkoba di kapal itu hanya kedok agar Keaton bisa membunuh Marquez karena Marquez tahu wajah aslinya Kaiser Soze. McManus, Hockney, dan Fenster dibunuh karena pernah mencuri dari Keaton. Verbal sendiri tidak bisa membantah karena ia sebenarnya tidak melihat jelas apakah Keaton tewas dibunuh karena ia bersembunyi di tumpukan tali tambang. Verbal menanyakan kenapa ia dibiarkan hidup. Jawabannya mudah, karena Verbal adalah orang cacat yang lemah dan juga bodoh. Jadi Keaton tidak ada urusan dengan membunuh orang cacat. Verbal mengakui semua fakta itu dan menyatakan bahwa Keaton adalah Kaiser Soze. Kuyan ingin Verbal bersaksi untuk jaksa sehingga mereka bisa menangkap Keaton kelak. Tapi Verbal menolak karena bagaimanapun ia bukan pengadu. Verbal juga tidak bisa ditangkap karena uang jaminan terhadap kasusnya sudah dibayarkan. Dengan masih terguncang, Verbal lalu keluar dari kantor polisi. Di tempat lain, FBI sudah mengetahui wajah aslinya Kaiser Soze dan mengirim wajah itu ke kantor polisi Los Angeles dengan menggunakan mesin fax. Kuyan yang sudah merasa puas karena mengetahui siapa Kaiser Soze sebenarnya, lalu minum kopi bersama Jeffrey. Tapi saat asik minum kopi, Kuyan lalu tersadar satu hal bahwa ia sudah keliru.
Ia melihat setiap dokumen kasus yang tergantung di dinding kantornya Jeffrey, yang semuanya adalah nama-nama orang yang diceritakan oleh Verbal, termasuk Redfoot, yang adalah alias dari salah satu orang tersangka pada suatu kasus yang diselidiki oleh Jeffrey, dan Kobayashi adalah merek gelas kopi yang diminum oleh Kuyan tadi. Di detik itu juga, Kuyan tahu kalau yang sebenarnya Kaiser Soze adalah Verbal. Dan benar saja, data fax dari rumah sakit sampai ke kantor polisi, dan wajahnya Kaiser Soze sama persis dengan mukanya Verbal. Verbal sendiri yang sedari awal berpura-pura cacat, rupanya tidak cacat sama sekali. Dengan memantik rokoknya, ia masuk ke mobil yang sudah menunggunya, dan di sana ia dijemput oleh si Kobayashi. Dengan begitu, Verbal alias Kaiser Soze pun resmi menghilang. Jadi, apakah orang-orang yang diceritakan Verbal itu adalah fiksi semata? Tidak semua kok. 4 orang rekannya itu memang benar-benar nyata. Hanya alur cerita aslinya saja yang tidak seperti yang diceritakan oleh Verbal. Lalu bagaimana dengan cerita aslinya? Entahlah. Karena tidak ada alur cerita asli yang diberitahu semenjak filmnya rilis. Jadi, mari kita berspekulasi ria dan tulis di kolom komentar. Menurut kalian, bagaimana alur cerita asli dari The Usual Suspect? Videonya selesai. The Usuals.